Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. 7 keutamaan menyayangi anak yatim dalam Islam. Anak yatim menjadi salah satu perhatian kita. Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim yang mendatangkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam 8 bentuk tunggal, 14 dalam bentuk jamak, dan 1 dalam bentuk 2 atau mutsana. Anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal ayahnya ketika belum dewasa, sedangkan jika yang meninggal ibunya, anak tersebut disebut piatu. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Allah berfirman dalam hadis keutamaan menyayangi anak yatim. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Disebut yatim jika anak tersebut belum balik. Rasulullah SAW bersabda, tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi atau balik. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Sunan Abi Daud, Kitab Al-Wasaya, nomor 2489. Dikutip dalam buku berjudul Dahsyatnya Doa Anak Yatim oleh Muhammad Halur Rahman Al-Mahfani tentang keutamaan mencintai anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Lihat Sahih Bukhari, Kitab At-Tolak, nomor 4892. Sunan Tirmizi, Kitab Al-Bir, wa Asilahan Rasulillah, nomor 1841. Sunan Abi Daud, Kitab Al-Adab, nomor 4483. 2. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalaupun pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, ia akan tetap dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas, lihat Sunan Tirmizi, Kitab Al-Bir wa Asilahan Rasulillah 1840. 3. Mendapat predikat abror, soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5 hingga 6. 4. Memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Ashabus Sunan dari Abu Hurairah, lihat Sahih Bukhari, Kitab Al-Adab 5555. 5. Menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas-tegas Allah perintahkan melalui ayatnya dan sabda Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tobroni dari Abu Hurairah, Imam At-Tobroni Al-Mu'jam Al-Awsat 7346, hadis nomor 8828. 6. Investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal di akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 7. Menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Siapa saja yang menyuruh kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Dikutip dalam www.nu.or.id, Ketua Pimpinan Cabang atau PC Muslimat NU Kota Semarang, Jawa Tengah, Haji Muslimatin Jatmiko mengatakan, setiap anak tidak bisa memilih dilahirkan dalam seperti kondisi apa. Tidak ada yang bisa meminta untuk dilahirkan dengan kondisi orang tua lengkap atau justru tanpa orang tua. Dengan memuliakan anak yatim, setidaknya kita akan mendapat 7 keutamaan besar, antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.